Memasuki tahun 2021 memberi kebahagiaan bagi para aparatur sipil negara, ASN, atau pegawai negeri sipil, PNS. Sebab, berbagai penghasilan yang didapatkan akan kembali normal. Di antaranya adalah THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13. Tak hanya itu, skema pensiun PNS pun akan diubah sehingga memungkinkan para abdi negara mendapat lebih banyak saat habis masa tugas. Setelah tahun lalu tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13 PNS dipangkas karena COVID-19, tahun ini PNS bakal mendapatkan keduanya secara penuh. Melalui gaji ke-13 dan THR diharapkan bisa mendorong PNS untuk berbelanja. Meski sudah masuk di APBN 2021, namun Kementerian Keuangan masih akan melihat dampak dari COVID-19, apakah masih perlu pemangkasan atau sudah kembali normal. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Proses pencairan THR pun diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Akan tetapi aturan tersebut belum dirilis oleh pemerintah. Aturan pencairan THR biasanya diterbitkan pemerintah menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Jika pada tahun ini Hari Raya jatuh pada 13-14 Mei, maka THR akan dicairkan paling lambat akhir April atau awal Mei 2021. Sedangkan gaji ke-13 biasanya diberikan pemerintah saat masuk tahun ajaran baru anak sekolah yang jatuh pada kisaran Juli. Sebab, gaji ke-13 ditujukan untuk membantu belanja PNS saat masuk tahun ajaran baru anak sekolah. Komponen THR dan gaji ke-13 yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo memastikan dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Kementerian Keuangan menjelaskan, perubahan skema pensiunan telah selesai dibahas dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah, PP. Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke-3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria, menyebutkan pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Lalu bagaimana skemanya? Skema dapat PNS PLSU Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun, Persero, Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay, THP, yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayaran juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah fully funded, PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PLSU Go, kata Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria beberapa waktu lalu. Skema dapat PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok.
sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan-RB periode 2016-2018, Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai $4.000 Amerika per bulan, sementara uang pensiun yang diterima $350 Amerika per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya mengutip CNN Indonesia kala itu. Dengan skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kemenpan RB pegawai eselon I di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga Rp 20 juta per bulan.